Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan menaungi diri kami pada saat ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, beginilah isi Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Saudara-saudari, firman Tuhan ini bertema pergi kepada semua bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di era kemajuan teknologi yang pesat pada masa kini, banyak orang yang suka bahkan rajin berbagi informasi melalui media sosial, baik melalui Facebook, YouTube, TikTok, Google, WhatsApp, atau aplikasi media sosial lainnya. Informasi yang dibagikan juga beragam, dapat berupa tutorial, jual beli barang, tentang politik, tentang hukum, tentang tindakan kriminal, bahkan tentang keagamaan, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita perhatikan dari model penyajiannya, secara kasat mata kita dapat memahami bahwa setidaknya ada 5 tujuan yang paling menonjol yang melatar belakangi pembagian berbagai informasi tersebut. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan uang masuk. Yang kedua, untuk menjadi artis melalui media sosial. Yang ketiga, untuk menunjukkan kemampuan atau bakat diri. Yang keempat, untuk menghibur orang banyak. Dan yang kelima, untuk membela diri, membela kelompok atau pandangan atau kepercayaan yang dianut oleh diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini sesungguhnya mau mengarahkan kita juga untuk berbagi di dalam kehidupan ini. Melalui perkataan Tuhan Yesus di ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi," kita diberi dasar supaya kita selalu siap mendengar terhadap segala perkataan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Selain itu, dengan perkataan Tuhan Yesus ini, kita juga diberi dasar supaya kita berani dalam mengikuti serta melakukan setiap perkataan Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua, melalui perkataan Tuhan Yesus di ayat 19 sampai 20a, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita disuruh untuk pergi kepada segala bangsa, pergi kepada semua bangsa, kepada semua orang. Kita pergi untuk mengajarkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai tentang Tuhan kepada semua orang. Tujuannya adalah untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan Yesus.
Jadi bukan untuk cari uang masuk, bukan untuk jadi artis, bukan untuk menunjukkan kemampuan, bukan untuk menghibur, bukan untuk membela diri, membela kelompok, membela pandangan atau membela kepercayaan yang kita anut, tetapi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, saudara-saudari, melalui perkataan Tuhan Yesus di ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita diberi jaminan dalam membagikan atau mengajarkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai tentang Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah jaminan untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan menghendaki kita untuk membagikan apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai tentang Tuhan kepada semua orang, maka marilah kita pergi kepada semua bangsa, pergi kepada segala bangsa, pergi kepada semua orang untuk membagikan beberapa informasi yang berkaitan dengan Tuhan kepada semua orang tersebut. Yang pertama, mari kita bagikan tentang Tuhan. Apa yang kita ketahui, apa yang kita imani tentang Tuhan, mari kita bagikan. Mari dengan berani kita nyatakan bahwa Tuhan itu Esa dan menyatakan diri dalam 3 cara, yaitu sebagai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah yang disebut sebagai Trinitas atau Tritunggal. Dan di dalam hal ini saudara-saudari, mari kita dengan berani menyatakan bahwa Tuhan bagi umat Kristen itu bukan 3 tetapi 1. Tuhan itu Esa. Tuhan yang Esa itu menyatakan dirinya dengan 3 cara, yakni sebagai Allah Bapa, sebagai Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, mari kita bagikan pengetahuan kita dan apa yang kita percayai tentang kuasa Tuhan. Sebagai Allah, Tuhan itu menciptakan dan memelihara. Sebagai anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu menyelamatkan. Dan sebagai Roh Kudus, Tuhan itu menyertai dan menolong setiap umatnya. Yang ketiga, mari kita bagikan juga tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan berani mari kita nyatakan bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bukan seperti rumput yang dapat menjadi kering, dan bukan seperti bunga yang dapat menjadi layu. Berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 8. Firman Tuhan itu hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Firman itu dapat menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Berdasarkan Ibrani 4 ayat 12. Dan yang keempat, saudara-saudari, mari kita pergi kepada semua bangsa, kepada semua orang untuk memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang kita percayai tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Ia menciptakan segala sesuatu, dan Ia juga memelihara apa yang telah diciptakannya tersebut. Jadi saudara-saudari, banyak hal yang dapat kita bagikan kepada semua orang tentang Tuhan. Termasuk juga apa yang dapat kita bagikan itu dari pengalaman hidup kita, kesaksian kita tentang Tuhan dan tentang kuasanya, bahkan tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Baiklah, hal itu kita bagikan, kita ajarkan, supaya semua orang juga menjadi murid Tuhan Yesus.
Dan baiklah semua tentang Tuhan itu kita bagikan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan lewat media sosial yang dapat kita gunakan pada masa kini. Artinya saudara-saudari, di setiap sisi maupun di setiap bidang kehidupan kita, marilah kita membagikan apa yang kita ketahui dan apa yang kita percayai tentang Tuhan kepada semua orang. Apalagi kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara dekat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada pasangan hidup kita, supaya mereka juga menjadi murid Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan mereka. Percayalah saudara-saudari bahwa kepada murid-murid Tuhan Yesus yang mau pergi kepada segala bangsa, kepada semua orang, untuk menjadikan semua orang menjadi muridnya, dengan memberitakan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka imani tentang Tuhan, akan terjadi penyertaan yang luar biasa. Itu jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid yang mau mengikuti perintahnya untuk pergi dan menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang pergi kepada semua bangsa, kepada semua orang, untuk memberitakan, mengajarkan apa yang kita ketahui, apa yang kita imani, dan apa yang kita sudah saksikan tentang Tuhan, sehingga semua orang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan yakinkan kepada setiap orang yang menerima informasi dari kita bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, mereka pasti tidak akan kecewa, sebab Tuhan Yesus akan memberikan penyertaan yang luar biasa terhadap kehidupan yang mereka jalani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan lebih baik lagi, dan mampukan kami, tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom kepada kita semua.